Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah yang kalau bukan karena rahmat dan hidayahnya tentu kita tidak bisa berkumpul di sini bersama-sama untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang Rasulullah bilang sebagai taman surga. Sahabat Muslim Baikal Indonesia beberapa chapter, alhamdulillah ini kajian offline bagi teman sekalian, kajian offline perdana kita setelah kurang lebih kira-kira 4 bulan kita tidak bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan majelis ilmu secara langsung seperti ini. Alhamdulillah, biidznillah kita punya salah satu ustadz yang masya Allah kasih kesempatan kita untuk ziarah di kediamannya, di masjidnya, insya Allah menyelenggarakan kajian ini. Alhamdulillah juga lingkungannya masya Allah kita telah diizinkan gitu sama DKI setempat untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Singkat saja, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, kajian ini insya Allah kita mulai seharusnya tadi jam 9, tapi kita minta extend. Jadi paling nggak kajian ini kita selesai insya Allah jam 11. Termasuk nanti kalau ada sesi tanya jawab dari antum semua, atau meskipun nanti ada di luar tema, kalau mau pertanyaan itu antum itu jawaban yang cepat, insya Allah antum bisa tanya ke Ustaz. Kajian selesai jam 11, insya Allah setelah itu kita ramah-tamah berkumpul. Alhamdulillah kita punya beberapa muhsinin yang menyiapkan makan kemudian ya. Mudah-mudahan cukup, masya Allah di luar ekspektasi kita. Antum semua datang. Mudah-mudahan kita nanti bisa berpesan lagi. Sebelum kita mulai, kita undang dulu DKM, Ketua DKM tepatnya, Ketua DKM Masjid Nur Rahman ini untuk memberikan sambutan dan secara tidak langsung kita ucapkan jazakallahu khairan kepada DKM yang telah mengizinkan kita untuk membuat kegiatan majelis ilmu ini. Bisa saja nanti setelah DKM dengan sambutannya kita langsung masuk pada inti acara, yaitu tausiah pelajaran yang akan dibimbing langsung oleh Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Bapak DKM, kiranya dipersiapkan untuk silakan untuk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama yang kita panjatkan puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang mana di pagi yang cerah ini, di kesempatan yang baik ini, kita masih diberikan kenikmatan yang paling utama adalah kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan umur, kenikmatan kesempatan kita untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mulia, yaitu rumah Allah, dalam rangka mencari ilmu syar'i. Ya, salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya. Begitu pula mudah-mudahan kita yang ada di tempat yang mulia ini senantiasa memegang teguh kepada
Yang saya tahu MBA itu kan Ustaz Subhan ya, Subhan Bawazir, Hafizahullah Ta'ala. Ya mudah-mudahan saya sebagai pengurus dari Masjid Nurul Rahman ini di perumahan Musona Prima Cikawul 5, dan ini adalah salah satu perumahan yang akadnya menerapkan akad syar'i. Jadi ada 3 landasan untuk memenuhi akad syar'i itu. Pertama adalah bebas riba, bebas dolim, dan bebas gharar. Jadi alhamdulillah masjid ini didirikan oleh developer murni untuk senantiasa bisa dimanfaatkan untuk menimba ilmu. Dan yang kedua adalah sebagai ladang ibadah buat warga sekitar. Jadi apabila kedepannya dari MBI ini ingin menyelenggarakan secara rutin, ya, kajian-kajian yang kedepannya akan dibimbing oleh Ustaz Sultan Hasanuddin Hafizahullah Ta'ala, tafadhol, saya persilakan, tapi dengan catatan jaga ketertiban. Karena ada beberapa masjid yang saya tahu di Bekasi itu yang kajiannya sudah rutin, sudah bertahun-tahun, akhirnya karena tidak tertib dalam parkir itu akhirnya bubar. Jadi saya himbau kepada ikhwan fillah, apabila ingin mengadakan kajian, tolong diperhatikan untuk ketertiban, karena itu penting. Karena kita sebagai insya Allah mudah-mudahan secara ini agar mengedepankan hal-hal yang seperti itu, yang sampai hal-hal itu dapat merusak citra dari kajian-kajian kita. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan saya sebagai DKM Masjid Nurul Rahman mensupport apapun yang akan diadakan ke depannya. Dan insya Allah mudah-mudahan Ustaz kita Sultan Hasanuddin Hafizahullah Ta'ala, beliau insya Allah siap untuk senantiasa memberikan ilmunya kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat, ya, di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan, nggak usah berpanjang-panjang, karena insya Allah mudah-mudahan Sultan akan menguraikan dengan judul 6 pilar dalam menghadapi musibah. Mudah-mudahan ini sangat bagus temanya, yang berkaitan dengan sekarang ini pandemi ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dari Allah, diberikan pemahaman yang bagus dalam menghadapi musibah yang Allah berikan ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dan keistiqomahan dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan. Jazakallahu
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
البخاري ومسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Baik, kawan-kawan, teman-teman, adik-adik dan bapak-bapak saya yang saya hormati, tempat ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa kembali beraktivitas. Setelah mungkin sekian lama tidak berkumpul, bahkan sampai jiwa-jiwa yang haus nanti mungkin ikut terkumpul. Dan setelah seseorang dari kawan datang untuk minta, bisa kita datang untuk minta izin silaturahmi ke rumah, sambil kita bisa nasihat yang bisa kita diskusikan. Atas dasar itulah saya melihat apa yang kita lakukan hari ini insya Allah tidak keluar dari makna syariat. Ini yang pertama kita katakan, insya Allah tidak keluar dari makna syariat. Secara khusus Menteri Agama kita Bapak Abdul Razak, semoga Allah menjaga beliau, telah membuka secara umum aktivitas di masjid dengan memperhatikan protokol kesehatan. Atas dasar itulah kebijakan kami untuk membuka beberapa kegiatan di masjid. Padahal sesungguhnya di Kahuripan, tadi saya ngomong Mas Fuad, kita di Kahuripan itu tidak ada penutupan. Masjid ini semua buka, yang untuk cuma kita. Ya. Nanti bisa bayangkan yang masih aktif, yang nggak aktif cuma masjid. Ya. Makanya dan masjid ini termasuk yang terakhir membuka. Termasuk terakhir membuka. Itu pun kita tempuh jalur harus terpenuhi dua syarat. Saya ngomong kepada tadi harus terpenuhi dua syarat untuk kita buka. Pertama, administrasi secara negara harus sah kita buka masjid. Kemudian kedua, hukum syariatnya harus terpenuhi. Karena kebetulan beberapa kawan-kawan mendesak juga untuk membuka masjid, tarawih dan yang lainnya, tapi tidak kita izinkan. Tidak izinkan. Dengan alasan bahwasanya di masjid sekitar membuka, kita juga zona hijau. Saya bilang tidak, ditutup. Ya, hanya untuk warga sekitar. Setelah itu, setelah semakin kesini, akhirnya dua hal saya harus terpenuhi. Pertama, administrasi secara negara. Kita hubungi kepada desa, kita hubungi MUI, kita minta tanda tangan bahwasanya masjid di sini aman. Secara pemerintahan kita sudah sah dan tidak keluar dari makna, keluar dari ketaatan kepada wali amr. Itu yang kita perlu. MUI tanda tangan, kepala desa pun tanda tangan, ya, perangkat-perangkat tanda tangan, perangkat Kapolri ikut tanda tangan, dan kita diizinkan untuk mengatakan dia. Yang kedua, secara sisi hukum syariat, kita lihat memang di Cikahuripan ini alhamdulillah kita masih termasuk zona hijau dan aman. Itu bahasa mereka tidak. Yang zona merah itu di Cilengsi atau Jakarta Selatan. Untuk daerah Cikahuripan kita ini alhamdulillah semoga terus terjaga dari kondisi-kondisi atau hal-hal yang menimpa kepada korupsi. Nah, jadi demikian saudara-saudara saya, kawan-kawan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini insya Allah terpenuhi sudah dari sisi hukum yang ada. Artinya kita tidak ilegal. Dan bahkan saya di sini juga berkoordinasi dengan DLT setempat dengan kehadiran. Dan bahkan ini kita berharap keberadaan masjid ini, kemudian keberadaan masjid nanti di atas ini sentra dakwah salafi, sentra dakwah sunnah, mungkin berupa salafi ya, sunnah, ya. Nanti insya Allah kita hidupkan dari tradisi keilmuan para ulama. Ya, mungkin memang kita berada di kampung itu jauh dari sumber keilmuan. Maka ini kita harapkan dengan hidupnya masjid terjadinya hubungan sosial yang bagus di masjid itu antar jemaah, maka terbangunlah Islam yang berkemajuan dan berkeberadaan. Itu kita harapkan. Jadi kita ini bisa sebagai contoh yang kita. Kalau
Silakan pos kalian di sini. Ya, yang berada di sekitar berapa? 35 silakan. Pos kalian, pos kawan-kawan di Masjid Rahmah. Maka alhamdulillah kita di masjid ini, saya pribadi memiliki beberapa kegiatan. Kita aktif baik dari maghrib sampai subuh. Untuk Senin sampai subuh, hari Jumat atau kapal. Hari Sabtu sama hari Ahad kita bahas tentang jajan. Kemudian hari Ahad dan Senin kita bahas Arba'in An-Nawawi. Kita terus aktif. Karena dengan seperti itulah, insya Allah dengan semakin banyaknya maraknya kebaikan, maka insya Allah dengan cara itu kita mengakhiri keburukan. Tidak ada capek kita suruh orang berhenti. Tapi begitu banyakkan kebaikan dalam itu, maka insya Allah keburukan itu akan dikebiri dia dengan kebaikan yang baik. Itulah harapan kita. Nah, jadi kawan-kawan juga yang dari hadir di sini ingatkan juga, bukan hanya sebatas untuk umur ya, senang-senang ya, coba tes motor langsung. Kalau belum terlalu tak panas nih misalnya kan. Jadi dakwah itu bisa orang yang berdiri dan bisa orang yang duduk. Apa yang saya maksud orang berdiri? Ya mungkin ustaznya berdiri, mungkin antum yang duduk sebagai toilet. Itu tidak mungkin kita orang berdakwah. Semua kita bisa berdakwah. Antum yang berada di komunitas berdakwah dengan cara kalian. Ya, berdakwah dengan cara kalian. Kita harus dari sunnah ini. Dan itulah cara berdakwah yang bagus. Baik, perang-perang kalian semoga dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Kelak di sisinya dan di akhirat nanti kita bisa petik dari pahala. Ada aktivitas dari pagi hari, ada aktivitas kita semua tercatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan ini juga ada hadir. Ya, bisa nanti kita belajar nanti, ya. Nah, setelah ada acara nanti, jadi kan ya nanti pas doanya nanti, ya kan? Biasa. Siapa lagi misalkan Mas Andi nanti yang nanti. Agar upgrade diri. Jadi tidak cuma sebatas kita euforia saja, tetapi apa? Ada pendalaman ilmu dan praktik. Itu ada hal yang nanti bisa ngaji semangat. Dan masih mudah Pak. Nah, punya anak Pak. Iya. Hal ini pun hafal 30 juz. Dia murid terbaik anak di Munawar. Murid terbaik di Munawar. Karena kelas mau naik kelas 3 harusnya. Mau naik kelas 3. Tinggal aku cari saat sudah bagus. Nah, kawan-kawan nanti mudah-mudahan ketemu sama adik dari dulu. Tapi benar aja. Santai kan? Mungkin aku kalau sama anak mungkin harus duduk antar meja kan begitu. Kalau sama anak itu bisa ada, saya lihat dia di mana tuh, dikali belajar ngaji ya. Nah, jadi upgrade diri, ya, agar kawan-kawan juga yang hadir di komunitas ini bisa merasakan ada kemajuan di sisi ilmu syariah. Terutama Al-Quran, makanya saya pribadi di sini udahlah bacaan Al-Quran. Ya, karena mereka yang hadir di sini pasti mengimami dan begitu. Nah, jangan sampai dari lumpur sholat yang ada terkurangi. Akan membawa dampak besar sah sholat jemaah. Maka kita bangun konsep yang bagus untuk belajar dari kita. Baik, insya Allah di hari ini kita ketemu di tema 6 pilar sikap seorang muslim menghadapi khususnya corona ini atau COVID-19 atau COVID-20 masih berjalan. Ya, jadi penyakit ini masih berjalan kawan-kawan. Penyakit ini masih berjalan. Makanya kemarin ketika Mas Adi minta tema, saya rasa tema ini masih segar dibahas karena dia belum selesai. Artinya teman-teman bahwa keberadaan COVID-19 itu masih benar-benar menjadi ancaman. Masih benar-benar menjadi ancaman. Maka itulah saya coba kita merujuk kembali tentang 6 pilar sikap seorang muslim ketika menghadapi bencana atau khususnya COVID-19 atau corona. Apa saja 6 hal tersebut? Ini saya ajak kawan-kawan baca kitab dari seorang ulama Abdullah bin Muhammad al-Husaini. Hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, menyusun beliau menyusun sebuah nasihat usul sittah
iftiqar ila Allah fi syiddah. Ya, 6 pilar menunjukkan butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini beliau berkata bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Segala puji bagi Allah yang berbuat sesuai kehendaknya dan menghukum sesuai yang Dia inginkan. Jadi itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ditanya kenapa Dia berbuat, kenapa Dia melakukan. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatu tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan tammatan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, kata Syekh Hamidullah, ayyuhal mu'minun, wahai kalian orang-orang yang beriman, inna faqra al-'abdi ila Allah Subhanahu wa ta'ala dharuratun lazimatun lahu. Konsep yang pertama sebelum kita masuk membahas musibah, yang harus diketahui pada seorang muslim itu adalah dia adalah hamba yang butuh kepada Allah. Hanya pertama. Konsep sebelum kita masuk yang keenam hal ini. Artinya kita harus paham dan kita harus mampu menghadirkan bahwa kita ini adalah hamba yang butuh kepada Allah. Isyarat dari beliau bahwasanya tahu musibah seperti itu sebenarnya isyarat. Maksud kita kembali menunjukkan rasa dalam jiwa kita bahwa kita butuh kepada Allah. Sekarang kita akan bisa menahan COVID ini kalau sedikit. Semua negara kacau balau, keteteran. Adakah orang yang mampu memajukan terjadinya agar berhenti yang cepat? Tidak bisa. Akhirnya disebut dengan takdir kauniyah. Ya, ada takdir syar'iyyah, ada takdir kauniyah. Hukum alam yang berjalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Munculnya matahari dari timur itu enggak ada yang bisa nariknya. Dia jangan muncul. Ada yang bisa narik enggak ada. Dan semua kita patuh di bawah takdir itu, Bapak saya. Patuh di bawah takdir itu. Misalkan matahari mau terbenam di barat, misalkan ditahan di tengah begitu ya. Itu boleh barat. Tidak agak lama waktunya. Kecuali ketika kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika salah satu orang saleh dari umat Musa untuk merebut Masjid Al-Aqsa Madinah, masuk ke Al-Aqsa Palestina. Ketika perang di dalam, lalu saat itu di mana keesokan hari itu tidak mungkin bisa berperang atau mungkin akan masuk malam. Akhirnya pimpinan perang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ini hamba-Mu dan matahari itu hamba-Mu sama seperti saya. Tahan matahari itu. Matahari itu berhenti. Sampai peperangan dimenangkan oleh umat Bani Israel. Ya, baru kemudian matahari itu terbenam. Kecuali itu ya. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau yang berjalan sunnah kauniyah itu enggak ada bisa melakukan memberhentikan atau menarik, enggak ada. Nah, ini menunjukkan kita apa yang terjadi saat ini harus mampu untuk kita hadirkan, yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Fatir Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai kalian manusia, kalian itu orang-orang yang fakir kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Lalu Syekh Abdullah mengatakan, wajada ahlatu hadhihi ad-darurati fi hal syiddati wal hajati 'inda afatin nas, kata beliau. Dan lebih ditekankan lagi istiqamah, butuhnya manusia kepada Allah saat apa? Saat pada masa-masa sulit. Hadirkan itu rasa butuh kita kepada Allah. Masa-masa sulit, ketika masa kita dihimpit oleh satu masalah atau masalah apa, hadirkan rasa butuh kita kepada Allah. Dalam makna lain, jangan sampai nanti ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah, justru kita semakin biasa, masih terlihat koma, melakukan maksiat. Jadi indikasi orang-orang yang sombong. Maka
maka tidak boleh dihadirkan seperti ini. Fa innan nasa idza muslu bil dharra wa shiddatin yadhurru ila rabbihim subhanahu wa ta'ala iqtiraran 'azima. Nah, perhatikan. Karena sesungguhnya manusia apabila ia tertimpa dengan kesempitan atau dengan kesusahan, maka saat itu dia tertutup kepada Allah. Saat ini kita tidak tahu mau minta tolong ke siapa untuk COVID ini cepat berhenti. Kecuali orang akan mengatakan Tuhan, iya kan? Kekuatan siapa kita harapkan? Tidak ada, kecuali Allah. Makanya isyarat itu sangat besar, isyarat ilahi. Bagi orang-orang yang mungkin mengingkari eksistensi Tuhan, saat ini dia diuji, coba tarik ke itu sekarang. Bagi yang mengingkari eksistensi Tuhan, ateis, orang ateis misalnya, tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka hadirnya musibah ini menuntut kita untuk merasa tunduk kepada Allah. Allah itu Muslim, merasa tunduk kepada, kalau bahasa global itu tunduk kepada Tuhan. Artinya kita tidak bisa sendiri. Kita tidak bisa sendiri. Baik, 6 hal. Pertama, pilar yang pertama, al-iman bi qadarillah subhanahu wa ta'ala, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada takdir. Dan ini pokok yang paling pertama, at-taslim wa tafwid ila amrillah, atau wa tafwidul amr ila Allah, menyerahkan secara totalitas seluruh perkaranya kepada Allah. Ini yang pertama. Ketika kita menghadapi musibah, beriman kepada takdir bahwasanya ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini indah, Mas Tuhan. Beriman kepada takdir ini indah. Kenapa saya bilang indah? Karena dengan itulah hati itu bisa tenang. Apapun yang terjadi, orang-orang mengatakan dia sudah takdir Allah, tenang dia. Karena di balik ini semua itu ada Zat yang maha besar, yang maha agung. Makanya ketika Allah mengatakan, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini menunjukkan bahwasanya di situ ada peran Allah dan di situ ada peran manusia. Ini Ahlussunnah. Kalau Jabri tidak ada peran Tuhan, tidak ada peran manusia, yang ada peran Tuhan. Akhirnya orang mencuri pun tidak disalahkan, itu peran Tuhan. Tuhan menjadikan dia untuk mencuri. Kalau Qadari, ya, yang dia ingkari adalah peran Tuhan. Hanya peran manusia. Ya, kalau Tuhan tidak tahu saya, detik berapa? Detik berapa? Tuhan tidak tahu, kecuali setelah tadi terjadi. Itu namanya paham Qadari. Paham Qadari itu tercapai di situ. Qadari sana jadi. Ahlussunnah ada peran Allah, ada peran juga manusia. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum. Perannya siapa di sini? Allah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah atau merubah diri mereka. Peran siapa di sini? Manusia. Makanya indah takdir itu. Begitu kita mengatakan, oh ya, takdir Allah. Serta ada sesuatu yang bilang, apa dah? Itu tenang orang. Dan bahkan itulah pembeda antara seorang mukmin dengan orang yang kafir. Kalau orang kafir kan dia meyakini bahwasanya tidak ada zat di belakang itu semua atau di atas itu semua. Dia berbuat apapun itu tidak ada yang mengakomodir itu semua. Ya semuanya. Mau mencuri, mau membunuh, mau berzina, itu kan orang kafir. Nanti akhirnya begitu dia jatuh, bangkrut, stres. Akhirnya apa? Dia nggak tahu mau bersandar kepada siapa. Umat Islam ada Allah. Tertuju minta ampun, minta tolong, berdoa. Orang kafir kan akhirnya apa? Dia sudah untuk mengakhiri ini semua yang tinggal hukum diri. Makanya beriman kepada takdir pembeda antara mukmin dengan kafir. Mungkin kawan-kawan pernah dengar yang kisah ketika seorang bersedekah kepada orang yang kaya, lalu bersedekah kepada seorang pelacur,
Kalau bersedekah kepada siapa lagi? Pencuri. Pencuri. Nah, masya Allah. Pencuri, pelacur, orang kaya. Dengan di mana? Oh, itu ketika orang bersedekah kepada seorang pencuri, pelacur, dan orang kaya. Lalu manusia mencibirnya. Aku bisa jalan ke Sulawesi, dapat di pinggir jalan 200.000. Oh, dicibir sama kawan. Ngapain mas? Pelacur. Kan begitu kalau manusia itu kan. Tapi apa? Ketika dia melakukan itu, terjadi itu. Dia selalu mengatakan Allah mengatakan, ya Allah segala milik. Maka namanya tidak tahu begitu dia sedekah jatuh kepada orang lain. Sedekah jatuh lagi ke tangan orang yang kaya. Dia habis dijastik sama sosialnya, dibully sama sosialnya. Tetapi apa? Dia hanya bersandar kepada Allah. Di balik dia bersandar kepada Allah, ada makna hikmah yang tersimpan di dalam. Kalau pencuri apa itu? Agar dia tobat dari itu. Pelacur agar dia menahan, menjaga kehormatan diri. Orang yang kaya Sedekah. apa? Jadi sedekah. Agar dia sedekah, agar dia tersimpul. Kata Rasulullah SAW, ya, wa amma al-ghani hatta ya'tabira, agar dia itu tersinggung, itu bahasanya. Ya. Fa anfaqa mimma a'tahu, lalu dia menginfakkan apa yang Allah berikan kepada dia. Kan ada orang yang kaya kadang-kadang tak paham dia. Pelit gitu ya, medit gitu. Kalau bisa, aku coba deh. Ya Pak, sedekah ya sekarang. Kok saya dikasih sedekah? Saya orang kaya. Kan itu tersinggung. Agar dia mau bersedekah. Itulah hikmah ketika terjadi seorang si hamba soleh tersebut bersedekah kepada 3 orang yang bermanfaat. Tetapi apa? Yang kita ambil dari ketika dia beriman kepada takdir Allah, apa yang sedang terjadi? Ada hikmah yang tersimpan di dalamnya. Makanya salah satu faidah ketika orang beriman kepada takdir itu semangat dia beramal soleh. Sekali dicibir, terus jalan. 2 kali dicibir, jalan lagi. 3 kali dicibir, maju lagi. Itu orang beriman. Karena takdir, beriman kepada takdir, apapun yang terjadi itu milik Allah. Makanya Ahlus Sunnah itu nggak boleh mengecut, nggak boleh jadi orang takut. Ahlus Sunnah itu orang yang berani menyuarakan kebenaran di mana dia berada. Dia bertemu sama orang, dakwah, itu Ahlus Sunnah. Dia bertemu sama orang, ajak, itu Ahlus Sunnah. Ya, kita hari-hari ini dihadapkan dengan fenomena-fenomena yang sedikit hilang yang karakter itu. Kadang-kadang kita perlu banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan itu beda-beda tipis dengan penakut atau dengan pengecut. Banyak pertimbangan ini tidak jadi dakwah. Ini berbahaya. Maka Ahlus Sunnah dari hal seperti ini dia bisa lihat bahwa dia terus berjalan ke depan, tidak menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Ini yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala dan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya takdirah dengan tepat. Jadi Allah sudah ukur dengan tepat. Penciptaan itu kita dari awal penciptaan sampai kita masuk surga, masuk neraka itu sudah dicatat, ditulis. Sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Dari zaman azali sudah dicatat oleh Allah. Orang bahagia atau orang yang sengsara. Bahagia masuk neraka. Tapi ada hadis yang mengatakan bahwasanya seseorang yang tinggal sejengkal untuk masuk neraka, tetapi catatan takdir sudah menunggunya. Dia beramal dengan amal menuju surga, tapi dia masuk surga. Begitu pun sebaliknya, tinggal sejengkal masuk neraka. Masuk surga. Kemudian catatan amal takdir mendahulunya. Lalu dia beramal dengan amalan neraka. Maka dia masuk neraka. Itu semua sudah tercatat. Sudah tercatat. Wa qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami kata Allah
segala sesuatu kami telah ciptakan menurut takdir. Menurut takdir. Bayang bagi lil 'abdi an yu'mina bi qadarillah subhanahu wa ta'ala wa an yatalaqahu bis-sabr. Maka mesti seorang hamba itu untuk beriman kepada takdir Allah dan menghadapi itu semua dengan kesabaran. Ya, ini yang pertama, yaitu beriman kepada takdir Allah. Dalam hadis juga Nabi SAW sering kita dengar, "Ajal li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar, wa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabar, wa kana khairan lahu." Kata Nabi. Ya, sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Perkaranya itu semuanya baik perkara orang beriman. Dan ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Sifat ini. Apabila ia diberikan kelapangan, ia bersyukur. Dan itu baik untuk dia, kata Rasulullah. Dan apabila ia ditimpa dengan kesulitan, ia bersabar. Itu baik. Itu mukmin. Dapat uang 300, alhamdulillah. Senang. Beli makanan pokok buat istri, buat keluarga di rumah, bisa makan, bisa sedekah. Besok hari Selasa nggak ada, dia sabar. Hari Rabu ada lagi rezeki, dia makan buat keluarga. Hari Kamis nggak ada, sabar. Itu orang mukmin. Ya. Misalkan hari Senin dia jual apa? Misalkan ayam laris misalkan 200-300. Hari Selasa dia sabar. Kalau sudah masih tetap jual mie ayam, tidak diganti dengan bakso kan gitu. Tidak, tetap sabar. Itulah orang mukmin. Ada lapang syukur ketika sempit bersama. Kemudian yang kedua, pilihan yang kedua, kamalul tawakkuli 'ala Allah 'azza wa jalla wa tawfiqul amri ilaihi. Sempurnanya tawakal kepada Allah dan menyerahkan seluruh perkara kepada Allah. Ini saya maksud tadi kawan-kawan, ada yang nanya. Ya kadang-kadang kita sekarang hari ini yang saya saksikan bapak saya, alhamdulillah pemerintah kita sudah membuka masjid. Ya. Dan memang ada beberapa kondisi di mana aman kondisi itu. Dan bahkan telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Nah, kadang-kadang kita terlalu takutnya berlebihan. Akhirnya tidak bisa matanya itu melihat, dia tidak bisa menimbang itu semua dengan syariat. Takutnya terlalu berlebihan. Seakan-akan kayak nanti hari detik itu dia akan meninggal. Allah Ustaz. Ini jangan sampai. Ini tawakal itu harus dan sifat ahli tauhid itu tawakal yang tinggi kepada Allah. Tawakal yang tinggi kepada Allah. Nah, makanya itu saya sampaikan. Ketika kita bahas tawakal, ya, membahas tawakal dan membahas sebab, itu adalah penengah antara sifat terlalu pengecut dan sifat yang terlalu meremeh. Sifat antara yang terlalu pengecut penakut dengan sifat yang terlalu meremeh. Nah, ini tawakal atau bersandar, mewakilkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang menanggung perkara, menanggungnya. Ya. Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakan begitu. Ya. Qul lan yusibana, kami tidak akan ditimpa illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk itu. Karena rupanya orang musyrik itu ingin melakukan konfrontasi, sifatnya melukai dan mengancam. Makanya Rasulullah mengatakan apa? La musibah illa ma kataballahu lana. Tidak akan kita ditimpa kecuali dengan apa yang Allah telah tulis. Itu kan tawakal kita tinggi. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah ada rasa takut. Yang ada itu fikih pertimbangan di dalam melancarkan dakwah. Tapi kalau
Karena kenapa? Karena beliau yakin bahwasanya hidup dan mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Saya tidak akan meninggal kecuali pada tanggal yang sudah Allah tetapkan. Kadang-kadang kita kan terlalu jauh mikirnya, bapak saya mungkin gimana? Kalau meninggal, kalau gimana kalau saya mati nanti? Ya bagus mikir mati maksudnya untuk taubat kembali itu bagus. Cuma kalau sampai stres yang sifatnya terlalu berlebihan menjadi pengecut, nah ini berbahaya. Ini ya, ini yang berbahaya. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang beriman. Fayambaghi lil-'abdi an yatawakkala 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa an yufawwidha umurahu ilayhi wa an la yatajara ma'a al-khayalat al-fasidah fala yakuna insanan dha'ifan ta'khudhu bihi al-khayalat kullama akhadha. Dan tidak boleh, kata beliau, seseorang itu terlalu terbawa oleh imajinasinya, khayalan-khayalannya. Oh nanti kalau begini jadi begini, oh nanti kalau begini jadi begini. Syaitan. Ingat, nanti kalau begini jadi begini, nanti kalau begini. Ya kalau ditimbang dengan syariat. Tetapi kalau itu menunjukkan dia mengecut dan takut, ini hilang ketawakalannya kepada Allah. Lalu besok gak ada lagi. Terlalu takut. Besok gak ada orang mati kita ini. Hilang ketawa. Tidak boleh menjadi orang yang lemah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kulli khair. Dalam segala perkara orang mukmin itu harus kuat. Fisiknya, sosialnya, ekonominya harus kuat. Nah, makanya kawan-kawan di sini juga kita pesankan, ya, kalaupun mungkin kita ingin menerapkan hidup sederhana, hidup yang zuhud, yang artinya tidak harus miskin, kan begitu. Seorang suami, seorang bapak, kepala rumah tangga dan keluarga berkewajiban untuk meninggalkan sanak famili dan keluarganya itu menjadi keluarga yang buruk. Enggak boleh meninggalkan keluarga yang buruk. Makanya kawan-kawan yang mau siap menikah harus kerja. Tanggung jawab dan bantu untuk bertanggung jawab. Karena kenapa? Karena tidak boleh orang itu meninggalkan nanti anak famili di bawah itu menjadi orang yang lemah. Peminta-minta kita itu. Karena mungkin yang kuat itu Allah Subhanahu. Makanya kata Allah dalam ayat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, hendaknya takutlah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan, hendaknya takutlah dia yang meninggalkan keluarga di belakangnya dhi'afan, lemah. Itu tanggung jawab kita bapak saya. Kemudian suami untuk bertanggung jawab meninggalkan sanak famili itu menjadi orang yang kuat, tinggalkan ekonomi yang kuat. Tiba-tiba kita meninggal, akhirnya istri kita, akhirnya anak kita melangkung-langkung sanak famili. Nah, ini tidak boleh. Makanya harus apa? Harus ada rasa tanggung jawab untuk meninggalkan satu koalisi kekuatan hubungan di bawah anak famili kita. Dan makanya ada kisah seorang bapak. Ada kisah yang disahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih, seorang bapak-bapak, dia punya ketika dia sebelum meninggal, dia berpesan kepada sanak famili. Aku ingin bertanya kepada kalian. Aku ini, kata dia nanya sebagai seorang bapak, aku ini bapak macam seperti apa bagi kalian? Dia bertanya kepada anak-anak, aku ini bapak seperti bapak macam apa bagi kalian? Anak-anak menjawab, oh khairu abid, sebaik-baik bapak, sebaik-baik bapak. Karena sudah dipenuhi oleh bapaknya. Nah, dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya anak itu akan menjadi bangga ketika dia ditinggalkan kehidupan yang kuat oleh keluarga. Bukan menjadi remaja ya, tapi menjadi kuat karakternya, kuat ekonominya, itu bagus. Dipuji oleh anak-anak sang bapak. Lalu
Dia berpesan kepada anak-anak, nanti kalau saya meninggal, bakar. Nanti kalau saya meninggal, bakar. Kemudian bakar hasil bakar abunya itu buang. Apa yang terjadi? Benar. Apa yang terjadi? Ketika dia meninggal, dijalankan wasiat sama anak-anak. Ini umat silam. Ya. Kalau dia dibakar, abunya dibuang. Kenapa? Karena rupa-rupanya orang ini membakar dirinya karena dia takut kepada Allah, karena selama hidupnya tidak pernah melakukan masalah. Dia rasa dengan dia dibakar, dia tidak akan diazab. Dibuang abunya, tapi ternyata dikumpulkan seluruh tulang belulangnya, dikumpulkan seluruh kulit yang sudah menjadi abu, matanya, hidungnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya, kenapa kamu tidak dibakar? Si fulan mengatakan, karena aku takut kepada Allah. Ketika dia takut kepada Allah, diampuni oleh Allah atas seluruh kesalahan yang dia perbuat. Nah, itu perang besar ketika mampu seorang muslim menghadirkan rasa takut kepada Allah. Itu nilainya sangat luar biasa. Ketika ada seorang diajak berzina, misalkan seorang perempuan, dia mengatakan aku takut kepada Allah. Dia tinggalkan hari itu sangat memungkinkan untuk dia jatuh. Cukup dia dengan takut kepada Allah, dia telah dimaafkan. Luar biasa. Ya. Ketika dia bakar dirinya seakan-akan dia tidak akan diazab, tetapi Allah kumpulkan dan ditanya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu bakar diri? Karena aku takut kepada azabnya. Baik. Jadi apa syahidnya di situ? Anak-anaknya bangga, bahagia dia ketika ditinggalkan ekonomi yang kuat, karakter yang kuat oleh orang tuanya. Nah, ini dalam konsep tawakal seorang mukmin harus benar-benar bisa dulu. Baik, kemudian yang ketiga, harus rujuk ila Allah Subhanahu wa Ta'ala wa taubat ilaih, yaitu pulang kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Pulang kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Biasa kalau kita hitung teman-temannya sudah beragam macam bentuk maksiat kita lihat di kerumunan kita. Makanya musibah-musibah seperti ini tentu yang menjadi yang menjadi titik balik untuk kita melakukan introspeksi diri. Ya banyak melakukan introspeksi terhadap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Ya, apapun itu bentuknya, maksiat, riba. Makanya dalam hadis juga Rasulullah SAW sebutkan, ya, ketika Rasulullah bersabda kepada kaum muhajirin, ya ma'syarul muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Wahai kalian kaum muhajirin, katakan, ada 5 hal apabila kalian ditimpa atau diuji dengan dan aku beribu kepada Allah, bukan kalian tidak mendapatkan. Disabda Nabi kepada kaum muhajirin. Apa itu 5 hal? 1, kata Nabi, lam tazharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihi at-ta'un wal awja'. Alladhi lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Pertama, tidaklah nampak al-fahishah. Fahishah itu perzinahan. Pada suatu kaum dia melakukannya terang-terangan kecuali akan menyebarkan penyakit mereka tahu, penyakit wabah wal awja' dan kelapa. Coba sekarang terjemah apa yang kita rasakan hari ini, Allah. Wabah dan kelapa. Bukan hanya itu, ustaz pun merasakan. Sampai apa? Sampai ada ustaz, masya Allah, tidak ada bayar makan untuk istri apa saya. Sampai apa dilakukan? Jual kitabnya. Sampai di grup jangan beli kitab. Siapa dia jual kitab ustaz? Dia tidak ada bayar makan. Akhirnya semua orang kena dampaknya dengan maksiat. Ketika perzinahan dilakukan terang-terangan, di pinggir-pinggir jalan kita biasa berinteraksi, orang biasa berinteraksi. Nah, di pinggir jalan kita saksikan perzinahan begitu sangat masif, tersembunyi dan begitu cepat, baik online maupun offline, tahun-tahun dilakukan terang.
maka tentu saja akan terada di tengah-tengah mereka itu apa? Wabah penyakit, berlaujah dan terlalu. Coba terjemah kondisi ini sekarang apa terjadi di tengah-tengah kita. Allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madaw, yang tidak pernah terjadi pada umat sebelum-sebelumnya. Enggak pernah. Memang ada pernah kita dengarkan orang terkena dengan wabah penyakit HIV AIDS misalnya, enggak ada. Orang terkena dengan penyakit corona, enggak ada. Nama-nama penyakit sangat asing yang nenek moyang kita enggak pernah dengar. Berhubung sapi gila, dan enggak pernah orang penyakit seperti itu. Kecuali masa-masa. Kapan itu terjadi? Ketika perzinahan itu meresap. Makanya hadirnya kawan-kawan ya, berdakwah. Ya boleh lah, misalnya kawan-kawan menyambangi tempat-tempatnya kan, berdakwah, ya kan? Nasihat. Kemudian kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mana aqulu liz-zakata illa muni'ul qatara minas sama'." Kemarin kita sampai sudah berbulan-bulan tertahannya hujan dari langit. Itu apa sebabnya? Wa mana aqulu iz-zakah, kata Nabi. Tidaklah satu kaum menahan diri dari zakat, baik yang sunnah maupun yang wajib. Orang kaya yang boleh untuk bersedekah, orang yang kaya yang boleh untuk berzakat, tak boleh berzakat. Apa akibatnya? Illa muni'u al-qatara minas sama'. Kecuali Allah akan tahan hujan dari langit. Coba terjemah kehidupan itu. Ya. Untuk perkara itu, walau la bahadimu dan yuqalu, kalau bukan karena hewan ternak, Allah enggak akan turunkan hujan. Nah, Allah enggak akan turunkan hujan. Makanya kalau ada yang bertanya, tapi kan hujannya turun, Ustaz. Kita bisa menikmatinya. Tetapi Allah menurunkan hujan itu untuk membasahi rumput agar ada sumber makanan bagi hewan. Apa indikasinya? Ketika hujan turun, kita tidak mampu memanfaatkan itu hujan. Buktinya apa? Sawah-sawah tetap mati, sawah-sawah tetap terima, sawah-sawah pertumbuhannya lambat. Walaupun hujan, karena apa? Isyarat bahwasanya hujan itu Allah sisipkan hikmah. Allah ingin menumbuhkan rumput, dari rumput itu hewan-hewan bisa makan. Manusia bisa memanfaatkan dari hujan? Tidak bisa, tertahan. Kalau hujan itu, ketika orang-orang menahan diri untuk bayar zakat atau sedekah dan sebagainya. Jadi pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keberapa? Ya, kemudian yang keempat, ketika kita mendapat bencana-bencana seperti ini, wallahu a'lam yang bagi al-abdi an ya'khudha bil asbab. Nah, tadi setelah kita beriman kepada takdir, kemudian bertawakal menyerahkan seluruh perkara kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Pulang dan bertobat kepada Allah. Yang keempat, mengambil sebab. Sebab-sebab syariat. Ini syariat. Allah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila al-tahlukah." Jangan kalian mencampakkan diri kalian kepada kehancuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuridu ala musafir. Ya, tidak mencampur yang sakit, tidak bercampur yang sakit dengan orang yang sehat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam firman min firarakan min asadi. Ya, berlarian kalian dari penyakit majdum. Penyakit apa nih? Kista gitu ya. Firarakan min asad, sebagaimana berlarian dari singa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum bihi aydil wabah fi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a al-ardhu wa antum biha fala taqulu fil ardh. Apabila kalian mendengar di satu negara atau di negeri sebuah wabah, ya, maka jangan kalian masuk ke negeri tersebut. Dan apabila kalian berada di dalamnya, maka kalian jangan keluar dari negeri tersebut. Firara bermaksud kabur.
Misalkan di satu negara atau di satu daerah Indonesia misalkan corona, langsung kita ngumpulin uang, beli tiket pesawat, mau mana? Mau kabur? Lalu mana? Udah siap, gitu kan? Atau mau kabur kemana? Ke negara Arab, gitu kan? Firar dengan maksud kabur. Tapi kalau ada alasan-alasan yang baik, atau alasan-alasan yang menurut syariat dipenuhi, maka boleh menjemput orang tua. Laksanakan kewajiban tetap bersama keluarga istri di rumah, berbakti kepada kedua orang tua, menyuruh keluarga yang sakit, ya, atau mungkin bantu utang di rumah, utang rumah, karena nggak ada yang ngurus di rumah seperti itu, boleh, gitu ya. Tapi kalau dengan niat kabur, nah itu yang terus kabur dari penyakit. Baik. Ya, karena mengambil sebab ini kawan-kawan juga bagian dari makna tawakal. Tawakal itu cuma mengambil sebab. Kalau tawakal tidak mengambil sebab, itu bukan tawakal namanya. Apa namanya? Konyol. Konyol. Yang namanya tawakal itu harus mengambil sebab. Ambil dulu kayu, baru pegang agar bisa berdiri tegak. Jangan, bisa sendiri. Nggak bisa. Itu konyol. Ya. Makanya dalam beberapa redaksi dari beberapa ulama kita menyebutkan qala Hasan, Imam Hasan berkata, "Inna tawakkul al-'abdi 'ala rabbih an ya'lama anna Allah huwa al-ghafur." Tawakalnya seorang hamba itu hendaknya dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala penolongnya. Wa 'alam anna tahqiq at-tawakkul la yunafi as-sa'i fil asbab allati qaddara Allah Subhanahu wa biha. Wa jara sunnatuhu fi khalqihi bidzalika. Kemudian untuk mewujudkan makna ketawakalan tidak menghilangkan makna mengambil sebab. Makna mengambil sebab. Mengambil sebab, salah satu sebab, misalkan corona kemarin, salah satu sebabnya apa? Social distancing disebutkan misalkan tidak boleh salaman dulu, ya. Kemudian misalkan pakai sanitizer, ya. Kemudian menempuh sebab-sebab syar'i misalkan tidak menghadiri sholat berjamaah kemarin. Ini masuk dalam makna tawakal. Masuk dalam makna tawakal. Kemudian sholat berjamaah yang bisa dengan jarak. Ini masuk dalam makna tawakal. Tawakal itu ada dua kata asal. Tawakal itu ada dua. Wa tawakkalu bil qalbi alaihi iman bihi. Tawakal yang pertama, tawakal asupan hati, jiwa. Itu dengan apa? Dengan iman. Kemudian tawakal zahir yang nampak, itu dengan apa? Dengan mengambil yang nampak berupa kesiapan. Di dalam ayat Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai kalian orang beriman, ambillah kesiapan. Mau perang, ambil pedang. Mau perang, pakai baju perang. Mau perang, siapkan unta dan kuda. Ini namanya tawakal. Dari sisi asupan jiwa, beriman kepada Allah, serahkan perkara yang seluruh kepada Allah. Setelah kalau kita ambil, jadi tawakal itu ada dua, zahir dan batin. Itu kata Imam Al-Hasan. Dan kemudian yang kelima, yang harus diketahui oleh seorang muslim ketika menghadapi bencana seperti ini, yang bagi an yajtahid al-insan fi akhdhi masadir al-ma'lumat allati tuhimmuhu min al-jihad al-mukhtassah wa an yahdhira min al-isya'at. Perhatikan, ini pokok yang kelima. Hendaknya seorang itu bersungguh-sungguh untuk mengambil sumber-sumber pemberitaan yang khusus tentang kejadian itu dari arah yang resmi, dan hendaknya dia menghindarkan diri dari berita-berita yang tersebar. Maka saya katakan sama kawan-kawan, antum kenapa berbeda pendapat ketika berbicara tentang corona? Ada yang mengatakan tidak berbahaya, ada yang mengatakan berbahaya. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena kita mengambil sumber berita berbeda-beda. Akhirnya sikap yang ditimbulkan pun berbeda-beda. Coba kita satu arah dalam mengambil berita, insya Allah kita akan sepakat dengan satu hal. Makanya salah satu sebab kita ketika kita mengambil beberapa sikap berbeda dengan yang lain, karena itu sumbernya kita mengambil berita dari yang lain. Dan itu sedih dari kita. Ketika seorang tokoh dokternya dokter lagi,
Dia pasang tripod di depan rumahnya. Kalau dia ceramah tentang COVID, bawahnya itu tidak bertanya. Nah, itulah maksud yang kelima. Kamu siapa? Peran kamu di negara ini apa? Apakah kamu dipercayakan oleh pemerintah untuk berbicara? Akhirnya teman-teman apa? Semua berita dikonsumsi, dibaca. Lalu katanya itu tidak berbahaya kok. Akhirnya apa itu yang mempengaruhi sikap kita berbeda. Nah, mungkin saya rasa juga teman-teman di sini kan seperti itu. Apalagi WhatsApp, masya Allah. 3 hari itu untuk beritanya macam-macam. Ada yang katanya corona bisa disembuhkan dengan garam. Ada yang corona bisa disembuhkan dengan micin. Ada yang katanya corona bisa disembuhkan dengan bobrek, sakit kepala. Ini dasarnya mana? Ya kalau misalkan jujur pemerintah berbicara saya percaya. Salah benar saya akan percaya. Ya, apalagi mungkin menurut penelitian ahli kesehatan kita begitu. Nah, itulah kawan-kawan. Ini berdasarkan pokok yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bi. Perhatikan. Jadi pernah terjadi kasus-kasus seperti ini kawan-kawan. Apabila datang kepada mereka perkara, cerita minal amni berupa keamanan, awil khawfi atau ketakutan, ada'u bi, serta mereka membaca. Makanya kawan-kawan, negara kita itu ada. Kadang-kadang, kenapa negara kita itu menyembunyikan kondisi? Misalkan kita lagi lemah, maka kadang-kadang ada teroris itu kenapa bohong itu? Jujur aja, negara kita ini lagi lemah, enggak boleh seperti itu. Kalau misalkan presiden kita menampakkan negara ini lemah, nanti apa kata negara tetangga? Seru aja. Hanya kita semua bagaimana? Makanya itu bagaimana? Kalau bahasa kita sekarang itu badan intelijen negara dari masa Nabi SAW makin serapat mungkin untuk menyembunyikan kondisi. Jangan sampai bocor. Ketika orang Belanda, kaum muslimin saat itu ketat begitu. Ketika orang Yahudi melakukan pengkhianatan, akhirnya kaum muslimin merasa lemah dengan kondisi itu. Tapi apa kata Nabi SAW? Sembunyikan kondisi kita. Jangan sampai ada orang tahu luar. Musuh itu sudah dibakar dan tinggal menyerah. Akhirnya yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW apa yang dilakukan? Menyelesaikan perkara dengan Yahudi. Karena orang Yahudi barangkali ini, kalau apa orang Yahudi menyebarkan berita kaum muslimin, maka pasti kita detik itu akan diserang. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya diselesaikan perkaranya dulu. Dengan apa? Dengan Yahudi. Abu Ubaidah bin Jarrah. Diselesaikan perkara. Ini kawan-kawan, ya. Kaidah yang kelima ini penting. Kaidah yang kelima di dalam kita membangun sebuah persepsi agar sama di dalam kita mengambil hukum. Hendaknya berita itu kita ambil dari sumber yang sama. Tidak boleh mengambil dari berita-berita yang bersebaran. Yang konsepnya kita tidak tahu dari mana, dasarnya di mana, siapa yang berbicara, kadang-kadang cuma taruh nama dokter fulan, PhD. Saya nggak pernah ketemu juga sama orang. Dan itu kita percaya apa tadi. Dan itu nanti juga bisa mempengaruhi sikap kita ke depan di dalam kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Dan saya katakan, dan juga kalau sekiranya negara kita mempolitisir atau mendramatisir ini COVID, apa manfaatnya buat negara? Tidak ada. Negara kita ini mau secepat mungkin bebas dari COVID, biar bisa kita beraktivitas, biar bisa produktif dari negara kita Indonesia ini rakyatnya bisa kembali beraktivitas, bisa hidup normal seperti biasa. Mau dikatakan mendramatisir, mempolitisir, tidak bisa. Nah, pemikiran macam seperti ini memperkeruh suasana. Memperkeruh suasana. Akhirnya apa? Sikap-sikap yang kita lihat di sosial kita, acuh tak acuh. Kadang-kadang apa? Ketatalan dia, tidak mau dengar nasihat. Kadang-kadang ini kok tidak berbahaya kok. Kamu aja dapat berbahaya, terlalu takut. Nah, ini kan begitu akhirnya. Karena bersumber dari berita yang tidak. Apalagi ngambil beritanya dari luar lagi, negara orang yang lalu aku tinggalkan negaranya sendiri. Itu di mana? Hak kita sebagai rakyat. Saya tidak sedang berbicara sebagai wakil menteri ya. Jadi saya berbicara dari sisi syariat. Kita berbicara dari sisi syariat. Orang Muslim itu seperti itu.
pengen menang sendiri, pengen ngelabrak sendiri. Muslim tidak seperti itu. Jadi kaidah ini, begitu apa? Begitu ada berita tentang keamanan, ketakutan, mereka menyebarkannya. Padahal belum ada izin dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh-tokoh setempat Abu Bakar dan Umar belum ada yang berbicara. Messi, pojok-pojok kecil-kecil di anak-anak mulai berbicara. Oh, sudah begini, oh begitu. Nanti kalau begini kita begini. Padahal tua-tua, ketuanya para sahabat itu diam semuanya. Tidak ada yang berbicara. Makanya Allah katakan, "Wa ila rasul wa ila ulil amri minhum." Kalau sekiranya perkara itu mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin mereka, la'anahum alladziina yasaddiqunahu, ya. Minhum, istilah mereka akan mengetahuinya, mengistinbat dengan tepat beritanya seperti apa. Dari mereka, dari Rasul dan dari pemimpin-pemimpin. Ini konsep pokok seorang ahli sunnah. Ya. Konsep pokok seorang salafi. Makanya kalau ada salafi yang terlalu sibuk dengan berita-berita yang bersebaran, wah ini kurang piknik bacaannya. Ya. Itu. Jadi yang kelima itu hendaknya seorang memperhatikan dari mana dia ambil berita. Sekarang saya tanya, berita COVID itu dari siapa? Mungkin pemerintah. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Ahmad Yulianto. Itu kan nyebut mereka itu. Dari satu orang kita ambil cerita jumlahnya berapa, sakitnya berapa. Tetapi alhamdulillah informasi terakhir kita dengarkan cukup menjadi penyemangat kita. Yang meninggal itu sekitar baru 1.000 ya. Ya 1.000 bukan angka yang sangat banyak. Tetapi artinya penyebaran dan angka kematian sedikit ditekan. Semoga akan dapat kebaikan untuk segera berakhirnya wabah penyakit ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada pertanyaan untuk kita. Sekarang yang aku bisa urut karena nanti dekat kita. Ada yang belum bisa itu poinnya. Silakan kawan-kawan. Kalian berapa lama? Coba kita buka sesi jawab. Dari pembahasan tadi untuk tawakal, artinya bertawakal itu kan kita berserah diri kepada Allah. Bagaimanakah tawakal yang disyariatkan apabila pada saat kita itu benar-benar menghadapi musibah yang sangat berat. Artinya kita sudah mungkin seorang hamba itu sudah di titik nadir, akhirnya hampir putus asa seorang hamba. Tetapi kita harus butuh Allah. Secara tawakal itu harus ada di setiap diri kaum muslimin. Nah, pada saat kita itu sudah sampai di titik nadir, sampai benar-benar musibah itu, kalau kita itu ya sudah besar diri, tapi ya tidak berubah. Nah, tawakal yang seperti apa yang disyariatkan untuk menghadapi musibah yang sangat berat? Jadi kadang-kadang kita hampir putus asa, gitu kan? Apakah boleh pada saat kita itu sudah mentok lah ya, bahasanya mentok, mau minta tolong kepada siapa lagi gitu? Nah, sementara seorang muslim itu harus bersandar kepada Allah. Ya. Nah, tawakalnya seperti apa pada saat kita mengalami musibah yang sangat parah gitu kan? Sampai kita itu
Tawakal seperti apa? Tawakal yang disertai dengan kesabaran. Ini kawan-kawan, terutama pesan saya kepada teman-teman yang baru mulai hijrah. Dan tawakal yang disertai dengan kesabaran. Insya Allah dengan tawakal seperti ini, inilah kita menghasilkan sabrul jamil. Sabar yang indah. Sabar yang indah itu sabar yang dimana pada tingkat titik nanti bahasa yang mampu bersama. Saya banyak dapat informasi dari kawan-kawan yang selalu beli juga. Kita ini atas. Yang tadinya mungkin kerjanya anak-anak, sudah begitu sudah berbalik 150. Jadi antum harus tawakal disertai dengan kesabaran. Agar kita kuat. Karena terus terang lagi sama-sama. Hanya saya sudah sampai titik. Saya sudah sampai tidak tahan. Itu yang banyak menyebabkan orang-orang itu kembali lagi di dalam semua. Makanya saya katakan orang yang hijrah itu pertama dia harus siap. Khususnya yang hijrah ke sunnah, salafi. Karena masalahnya itu bukan hanya muncul dari permusuhan setempat, tetapi masalah akan banyak muncul. Begitu aku hijrah ke sunnah, tegaknya harus tegak sunnah. Dan banyak yang terkait dengan hawa nafsu dan syahwat akan banyak kita tinggalkan. Yang tadinya aku suka musik harus berani sunnah. Makanya banyak orang yang berani hijrah ke sunnah. Kenapa? Karena dia tidak berani untuk meninggalkan nafsu dan syahwat. Akhirnya apa? Dia nyebrang ke salah satu tempat yang mungkin bisa mengcover dia. Yang tadinya rocker bisa menjadi penyanyi Islami. Makanya saya katakan sama teman-teman pemuda, antum siap jadi seorang salafi. Berat jadi orang salafi. Musik harus aku tinggalkan, nyanyian harus aku tinggalkan, riba harus aku tinggalkan, pacaran harus aku tinggalkan. Ya Allah, sekarang kata lagi yang tersisa buat saya. Apalagi yang tersisa buat saya? Apalagi ini sumber penghasilan saya, Ustaz. Berarti itu siap. Berat. Karena kenapa? Karena Ahlus Sunnah adalah orang yang siap mengabdikan diri secara totalitas kepada Allah. Itu Ahlus Sunnah. Itu kan matinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu baru termasuk makna kata sunnah. Seorang pecinta salaf, orang yang berjalan di atas jalan para pendahulunya, itu salafi. Ya. Baik, itu titiknya. Tawakal yang disertai dengan kesabaran. Itulah sabar yang dilakukan hari ini. Sabar dan ini Allah musta'an ala nasibul. Sabar yang dilakukan hari ini. Ya. Sabar keterangan, sabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sabar dan tawakal yang pada kita. Dan itu kalau kamu harus ingat. Ketika pada saat seperti itu membanding kondisi, ingat tawakal dan sabar yang harus berjalan dua-duanya. Saat kita harus mengambil sebab dan sabar lagi, maka insya Allah kita bisa keluar dari sana. Insya Allah kita bisa keluar dari sana. Terutama kawan-kawan yang mungkin mengeluhkan kondisi dan dirubah, yang akhirnya tadi berani mengambil sikap meninggalkan juga, akhirnya kesini kembali lagi dengan kamu. Makanya makanya setiap sholat cermati ayat ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ada 3 maknanya. Pertama, kita minta jalan lurus berupa hidayah kepada Allah. Dan alhamdulillah, kawan-kawan di sini sudah datang, membuka dan pintu, bertemu dengan guru-guru, mulai bangunnya semangat untuk membahas sunnah, loyalitas dan intimat kepada sunnah. Ini luar biasa. Makanya kata para ulama silam, kata mereka, saya tidak tahu nikmat mana yang paling benar, nikmat mana yang paling besar antara seseorang ketika masuk ke Islam dan antara seorang ahli bid'ah untuk taubat masuk ke Islam. Karena ini semua nikmat yang besar ini, nikmat yang agung dua-duanya.
Nikmatnya yang agung. Makanya hidayah isna. Hidayah itu ada dua. Ya, hidayah itu ada dua. Hidayah ilal Islam wa hidayah fil Islam. Hidayah masuk ke Islam dan hidayah di dalam Islam. Fil Islam ini konsepnya kepada orang Muslim. Jangan kita juga orang Muslim seakan-akan sudah semua benar. Enggak mau belajar. Ilmunya ilmu lalui. Cuma tidur di rak katanya hafal kita. Tak pernah belajar. Tiba-tiba hafal kita. Enggak bisa seperti itu. Harus belajar. Itulah fil Islam. Hak itu harus terpenuhi, hak-hak itu. Muslim kita, orang juga yang baru masuk Islam, misalkan Allah hijrah masuk Islam, belajar ilmu agama. Ya, fenomena yang kita lihat hari-hari itu justru sebaliknya. Bukan belajar ilmu agama, bukan belajar Al-Quran. Akhirnya ketika ngaji, banyak yang salah, tajwidnya, tahsinnya, tetapi pada sampai dia berbicara, yang diceramahnya umat Islam sudah berpuluh-puluh tahun. Sementara dia baru masuk Islam, mu'allafnya bukan taubat, bukan dia belajar ilmu agama, akhirnya tampil di depan orang sebagai apa? Sebagai pencerah. Ini musibah kalau ini orang-orang yang tidak jujur dengan hijrah. Orang yang jujur dengan hijrah, dia belajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para nabi dan rasul. Benar-benar mereka itu tawakal dan sabarnya pada tingkatnya. Pada tingkatnya. Dan pertanyaan kedua, Allah Ta'ala aman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Bagaimana mengaplikasikan tawakal yang kita punya ke lingkungan sekitar kita, karena terus terang insya Allah kita yakin dengan semua yang Allah kekuatan Allah yang punya. Cuman terutama dalam pekerjaan biasanya kita bermain dengan kondisi lingkungan. Kan Allah sudah ngatur itu semua di dalam Lauhul Mahfuz tadi, dan kita berusaha untuk memenuhi itu semua. Cuman tawakal kita ini kadang-kadang banyak orang yang contohnya insya Allah itu kita berjanji akan datang, itu kan kita janji tetap akan datang, tapi tergantung keputusannya dari Allah. Nah, banyak yang menyepelekan hal-hal seperti itu gitu. Itu nuansa supaya kita bisa tawakal kita dipenuhi bisa merambah ke lingkungan sekitar itu gimana Ustaz? Baik, makna tawakal kita bahas hari ini adalah tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang menguasai dan tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketawakalan kita yang kita maksud. Maka secara khusus kita berbicara tawakal di sini akan bagaimana mengaplikasikan ketakwaan ketika berhadapan dengan musibah. Maka tawakal kita maksud tadi adalah bagaimana seorang berjalan mengambil sebab-sebab agar makna tawakal itu terwujud. Mengambil sebab-sebab syar'i, yang mengambil sebab-sebab syar'i. Adapun aplikasi dalam bentuk hubungan sosial kita dengan masyarakat, di antaranya demikian tadi. Ya, misalkan amanah, itu juga bagian dari tawakal. Jujur, itu tawakal. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memantapkan azab, niatkan kita. Itu juga bagian dari tawakal. Selain nanti ada makna khusus yang didefinisikan. Makanya ada juga ulama mengatakan bahwasanya tawakal itu, kata beliau, sidq imanul qalbi 'ala Allah azza wa jalla istidlalil masalih. Jujurnya hati di dalam meyakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam apa? Di dalam mengambil kebaikan. Itu dalam makna yang lain. Wadaful mawadh min umuri dunya wal akhirah. Dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Ia mampu dan kuat untuk menghalangi kita dari kemungkaran. Wa kilatul umuri kulliha ilaihi.
dan mewakilkan segala perkara, semuanya perkara kepada Allah, wa tahqiqul iman bi annahu la yu'ti wa la yamna wa la yadur wa la yadfa siwahu. Ya, qala Sa'id bin Jubair at-tawakkul. Jadi keimanan itu adalah ketika tawakal itu adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan keimanan, bahwasanya tidak ada yang mampu menahan, tidak ada yang mampu memberikan manfaat, tidak ada yang mampu memberikan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu mendatangkan masalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau contoh yang Bapak tadi sebutkan, makanya Imam Sa'id bin Jubair mengatakan tawakal itu adalah kumpulan keimanan. Kumpulan keimanan. Itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari contoh yang disebutkan tadi itu masuk nanti dalam bab amanah, masuk dalam bab kejujuran. Tetapi itu diduduki semua oleh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menancapkan tekad dan kuat agar kekuatan yang Allah berikan. Semoga nanti kita bisa ketemu. Nanti ketemu di jalan raya Cibinong ya, insyaallah. Tawakal. Ya, memantapkan tekad dan azam yang kuat. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak saya. Ada yang lain? Mungkin itu aja, Ustaz. Iya, mungkin. Ada lagi? Jadi perangkat tawakal itu bisa nanti banyak dia melahirkan kebaikan-kebaikan yang baik, jujur, amanah. Dan itu nanti akan terserap dia ketika kita bersosial. Orang yang bertawakal kepada Allah. Artinya dia meyakini bahwasanya tidak ada yang menguasai dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirlah rasa takut, hadirlah rasa khawatir, hadirlah rasa pengawasan Allah. Maka ketika dia berjanji dia penuhi, ketika dia dipercayakan dia penuhi dengan secara baik-baik dan penuh amanah seperti itu. Baik seperti itu. Bentuk bagaimana tawakal itu bisa terserap pada bentuk sosial. Seorang muslim ketika dia meyakini bahwasanya hidup dan nasibnya untuk Allah, maka insya Allah dia akan menjadi muslim yang baik di dalam dia berinteraksi sosial dengan masyarakat. Baik, Bapak. Saya silakan ada lagi yang lain. Apakah ada perbedaan antara tawakal zahir dengan al-ikhtiyar? Apakah ada perbedaan antara tawakal zahir dengan ikhtiyar? Perbedaan tawakal zahir dengan ikhtiyar. Ikhtiar itu memilih. Tawakal zahir itu bentuknya zahir yang nampak. Ada sifatnya tawakal fisik yang bisa nampak. Saya punya tongkat, saya pegang tongkat itu, saya berdiri. Itu zahir. Dan dalam bentuk yang lain disebut dengan ikhtiyari. Saya memilih pegang tongkat untuk saya bisa berdiri. Saya lapar, ikhtiyari. Saya harus pilih nih, nyari nasi. Disebut juga dia dengan tawakal zahir. Jadi tawakal zahir harus terpenuhi dari sisi ikhtiyarinya. Begitu halnya. Ya. Atau ingin pintar ya harus belajar. Baca buku itu zahir. Ikhtiyari antum untuk ambil sebab syar'i untuk memenuhi makna tawakal. Kedua, barulah mengenal batin, menghadirkan keyakinan setelah kita ambil sebab, ya Allah dengan tongkat ini sendiri saya bisa berdiri. Atau dengan nasi ini yang cuma satu mangkok saya bisa buat beribadah. Nah, itu asupan keimanan, keyakinan dan asupan zahir. Itu harusnya. Dan tawakal zahir itu salah satu turunan makna dari ikhtiyar. Atau sebaliknya. Tidak ada. Baik. Ya, contoh Bapak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beriman dan sempurnanya tawakal ya.
meminta tolong saya belum makan, karena memang tujuannya untuk dia untuk makan, kita ajak makan, ajak makan bareng atau dibungkus, tapi dia menolak permintaannya berupa uang. Ada juga di contoh lain ada seseorang atau itu meminta ongkos untuk pulang dengan alasan bla 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 seperti itu. Nah, kita ini tetap mengikhtiarkan untuk bersedekah atau kita menolak karena tidak sesuai dengan sebenarnya apa yang dia niatkan. Seperti itu, Ustaz. Seperti itu. Baik. Apakah saya tetap bersedekah kepada orang seperti ini? Betul. Ada kisah menarik, salah satunya kisahnya. Apa faedahnya? Antum kecuali kalau sudah kita tahu dia dengan uang tersebut berbuat kejahatan, maka ini tidak boleh seorang pemberi sedekah tidak dituntut untuk dia tahu untuk apa sedekah itu digunakan. Makanya maka kisah kita sebutkan, ketika sedekah itu jatuh ke tangan seorang muslim, ketika dia jatuh ke tangan seorang yang kaya, lalu jatuh ke tangan seorang pelaku, lalu dicibir oleh manusia, karena memang umumnya sedekah itu hendaknya diarahkan kepada orang yang baik dan hendaknya diarahkan kepada orang yang berhati. Orang yang berhati. Kalau kita tahu kondisinya penipu dengan itu, jangan dikasih. Begitu. Baik. Atau dengan jalan kemungkaran atau dengan cara yang haram untuk yang minta uang, jangan dikasih. Dua hal terpenuhi. Dari sisi hukum sosial waktu itu, bahwasanya sedekah itu memang umumnya diarahkan kepada yang baik dan orang yang berhati. Itu sedekah. Nah, tetapi kasusnya hadis yang tadi itu disebutkan dalam kaidah hadis mubashir, bahwasanya pelaku dosa itu yang menanggungnya. Nah, misalkan begitu sedekah pakai kita kasihkan ada barang nggak? Ada nih barang, tiba-tiba di depan sana jebel orang meninggal, ada tulisan orang sesuatu gitu kan? Nah, berarti sedekah tadi kan begitu. Akhirnya dipakai untuk membunuh, bisa begitu. Bagaimana itu? Biasanya tidak ditanya untuk itu. Hadis mubashir, dosa itu ditanggung oleh pelakunya. Sedekah kalau dia jatuh ke tangan orang yang salah, selama dia lahir dari niat ikhlas untuk membantu orang tersebut, maka insya Allah dapat pahala. Maka insya Allah dia dapat pahala. Makanya Ibnu Umar, radhiyallahu ta'ala, Ibnu Umar itu salah satu sifat beliau dermawan. Ibnu Umar itu bapak berdermawan. Makanya ketika nasr ayat dan kana yudhirru hatta tuhibbu, kalian tidak akan sampai kepada kebaikan surga sampai kalian mengusahakan apa yang kalian cintai. Akhirnya apa yang dia paling cintai saat itu sedekah. Ibnu Umar yang paling dicintainya saat itu ada kuda yang sangat dia sukai dari sisi disiplinnya, bagusnya, rajinnya ibadah. Lalu dia katakan, ya Allah, budak ini yang paling aku cintai. Aku bebaskan karena Allah. Akhirnya hari esok banyak budak-budak datang bertanda ke masjid, biar ibadah 10 orang dibebaskan sama Ibnu Umar. Datang lebih banyak dibebaskan sama Ibnu Umar. Akhirnya orang bertanya dia, ya Ibnu Umar, apakah kamu tahu dia itu benar-benar beribadah atau dia ingin dibebaskan? Apa kata Ibnu Umar? Bukan perkara untuk tahu, ya untuk apa untuk apa saja. Yang aku tahu adalah aku tidak ingin ditanya oleh Allah tentang harta yang Allah titipkan, lalu aku berpeluang untuk bersedekah. Itulah yang aku sedekah kepada Allah. Dia mengapa sedekah itu bukan perkara saya. Dia meniatnya menipu, kayak dia niatnya bohong, kayak dia mau dusta, kayak dengan itu. Yang penting dia sudah sedekah. Karena itulah yang saya akan tahu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya orang Muslim jor-joran. Ini baru jor-joran. Apalagi memerdekakan budak itu akhirat. Jangan sampai kita jor-jorannya sama dunia, tapi akhirat itu makan. Nah, ini berbahaya. Ya, bukan semangat dan sifat seorang Muslim. Jadi harus jor-joran kita sama akhirat, harus diberikan. Nilai tensinya harus diberikan. Nah, itu
yang berupa dusta, menipu dan yang lainnya, maka itu boleh untuk ditahan. Bahkan harus, dan itu bentuk dari tolong agar orang tidak terjatuh kepada Allah Taala. Ada lagi teman-teman? Yang terakhir sampai jam 11 saja. Kemudian yang keenam yang terakhir, setelahnya makan, setelah itu pulang. Gitu. Setelah makan pulang. Kalau ketemu zuhur ya. Oh, kalau ketemu. Berarti dia ada niat ketemu zuhur. Itu apa itu keluar dari batan tawakal. Kemudian yang keenam, wal asl tsani yang bagi an yajtahid al 'abdu fi du'a Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya seseorang itu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Nah, ini juga tahu-tahu. Ya, sekarang saya tanya teman-teman, kenapa kita berdoa sekarang? Minta untuk negeri ini diangkat secepatnya. Khusus berdoa. Antum niatkan nanti malam seingin sholat tahajud khusus untuk berdoa di tahajud tersebut agar Indonesia ini diangkat dari bawah. Siapa yang pernah angkat tangan? Dan saya tidak bisa kasih hadiah, saya tidak bisa hadiah. Ada yang pernah? Sengaja kita sholat malam untuk doa agar COVID ini diangkat oleh Allah dari Indonesia. Bersungguh-sungguh dalam berdoa. Apalagi yang kita lihat banyak kadang-kadang cuma di puasa. Semoga diangkat ya Ustaz. Semoga diangkat Ustaz. Amin. Cek. Baik. Ini bersungguh-sungguh dalam berdoa. Memenuhi kriteria, memenuhi etika, dan memenuhi adab-adab dalam berdoa. Di adab berdoa itu selesai sholat, ada waktunya, ada kaifiyatnya, ada waktu-waktu terkaburnya, kan begitu. Jadi tidak sembarang kita lagi duduk-duduk. Ustaz, yang sehat ya, jadi duduk-duduk. Ya. Atau ada masa kawan kita yang lagi sakit, cuma ngirim stiker. Allah. Ini bukan etika berdoa, kecuali kalau aku sebelum ngirim itu akan ya Allah, sembuhkan Mas Tuhan dari penyakitnya ya Allah. Dengan tulus niat sebagai teman yang baik. Dia selalu saya berteman dengan juga Allah bareng-bareng sembuhkan beliau. Baru kirim stiker dari mana stiker? Cuma di-share doang. Makanya kalau anak di pulau pada yang sakit, anak jarang kirim share doa, maka cukuplah, ya cukuplah kita yang tahu. Ya, bagaimana kita mendoakan untuk kawan. Ya. Maka sebisa mungkin saya contohkan kepada teman-teman, kirim audio suara untuk mendoa. Jadi ini dia cuma share. Ya, enggak berdoa. Nah, ketika seperti ini kan sering kita alpakan pasal. Ya, karena terlalu bersamaan, akhirnya etika-etika seperti itu jatuh dari ada berdoa. Apakah mungkin kita bukan doa etika seperti itu? Nah, jadi bersungguh-sungguh dalam berdoa. Al-yadda al-'abdu fi du'a Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna du'a huwa ibadah. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Wa hadha du'a nawan. Doanya ada dua kata beliau. Yaitu yang pertama doa umum. Ya, doa yang umum. Apa doa umum? Kita yad'u al-insan bi ibadah atau dafni atau ghairi dzalika min aqwali allati yad'u biha. Ka'an yaqulu Allahumma ihdina min hadzal bala. Allahumma fa 'anna hadzal wabak fa inna hadzal mashkur. Jadi ada yang secara umum minta, ya Allah jagalah kami dari wabah ini. Ya Allah selamatkan kami dari wabah ini. Ya Allah angkat wabah ini. Ini doa secara umum. Wa qad tarjama al-Bukhari fi sahih bab du'a bi raf'il wabah wal wajh. Wa bawwaba an-Nasa'i fi sunan al-kubra bab du'a bi raf'il wabah. Dan juga Imam An-Nasa'i di dalam sunan al-kubranya menyusun sebuah bab doa memindahkan wabah. Memindahkan wa dzakara fihi hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a ila hukum al-Madinah ila Juffah. Boleh. Misalkan apa? Misalkan hujan deras sekali sampai banjir. Ya Allah, saya minta tolong ya Allah. Hamba minta tolong ya Allah. Dengan kesederhanaan, dengan kehinaan saya sebagai hamba. Pindahkan hujan ini ya Allah ke tanah yang lebih kering dan membutuhkan. Karena di tempat kami sudah banjir ya Allah. Nah, misalkan. Karena
Nah, pernah Nabi SAW ketika minta doa penyakit koma dipindahkan itu. Ya, dipindahkan ke situ. Nah, itu doa secara umum. Wa amma naum tsani. Adapun yang kedua, bahwa naum khas. Yata'allaqu bil isti'adzah wal himayah min hadhihi al-'ilal wal amrad. Wa huwa thalathatu anwa'. Adapun doa yang kedua, yaitu doa secara khusus minta perlindungan dan penjagaan dari penyakit ini. Sekarang kali kita minta, ya Allah, lindungi saya dari wabah dan penyakit-penyakit. Sekarang khusus kita minta dari penyakit yang khusus COVID-19. Salah satunya kata beliau, contoh misalkan baca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Khusus untuk membentengi diri dari penyakit COVID-19. Ya, sebagai bentuk amaliyah atau wirid yang senantiasa kita wiridkan dengan baca karena ta'awudzu bimitslihima. Tidak ada doa yang paling bagus untuk dipakai oleh seorang minta perlindungan lebih bagus daripada surat Al-Falaq dan surat. Karena surat Al-Falaq itu adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit zahir, dan An-Nas itu minta perlindungan dari penyakit batin. Penyakit batin itu masuk Al-Quran. Apa yang tidak bisa? Ya, jadi Al-Falaq itu untuk penyakit fisik, An-Nas itu untuk penyakit batin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Al-Falaq surat An-Nas. Yang doa misalkan dari doa Nabi SAW kita hafal, Allahumma inni a'udzu bika minal ba's wal junun wal huda was sayyi'il asqam. Ya Allah, minta perlindungan kepadamu dari penyakit sopak, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan penyakit-penyakit buruk yang lain. Penyakit-penyakit buruk yang lain. Was sayyi'il asqam, penyakit-penyakit buruk di sini menyebutkan al-awbah, yaitu wabah-wabah allati yatakhawwafu minha an-nas. Ba'idatu min hadha. Wabah-wabah yang manusia takut dari. Kemudian yang ketiga, setelah dari doa dengan ayat suci Al-Quran kepada An-Nas, kemudian doa dengan Nabi Sallallahu dengan doa sunnah dari Nabi Sallallahu. Kemudian ketiga, zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Nabi Abdul Yaqulu fi sabah wal yawmi wa masa'il wal layl. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqulu asma syamsi wa la as-sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Thalath marrat. La tusibbu fuji'at bala. Kata riwayat Abu Dawud. Siapa yang membaca bismillah dengan nama Allah yang tidak bisa memberikan mudarat bersamaan dengan nama Dia Allah sesuatu pun di bumi dan juga tidak di langit, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengucapkan itu 3 kali, kata dalam riwayat Abu Dawud, la tusibuhu fuji'atu bala. Dia tidak akan dikenai dengan musibah yang sifatnya tiba-tiba. Salah satu agama Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Penyakit yang tiba-tiba kita bisa terjadi. Kan banyak orang tiba-tiba meninggal. Penyakit secara tiba-tiba. Nah, dengan doa ini insyaallah kita bisa terjaga. Baik, kalau Syekh Hafizahullah taala mengatakan hadhihi usulul sittah. Inilah 6 pilar yang bagi ada seorang insan alam kita wal amal biha, yang hendaknya setiap orang untuk bersungguh-sungguh mengamalkannya. Fa innaha min a'zami syahid faqrina ila Allah Subhanahu wa ta'ala fi dhilal hadhihi al-aqwam. Yang dari 6 pilar ini menunjukkan betapa kita butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati aqwa hadha al-waba'iha 'ala an-nas makhawif wa maharik wal 'asim min dhalika kullih huwa al-fazl ila Allah Subhanahu wa ta'ala wal ittifaq bainal umur min a'zamiha hadhihi usul sittah. Ini 6 pilar yang bisa kita bahas dan sekaligus menunjukkan kepada kita betapa kita butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kita dari wabah-wabah ini dan untuk umumnya kaum muslimin secara umum dan khususnya untuk negeri kita yang tercinta dari Indonesia, dan menjaga agama Islam dan menjaga kaum muslimin, menjaga kesehatan badan-badan kaum muslimin, dan mengeluarkan rezeki kaum muslimin, dan menyempurnakan keimanan kaum muslimin, dan menyempurnakan keyakinan kaum muslimin. Wa an yatawallana bi wilayatihi,
wa yar'ana bi ri'ayatihi, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan penjagaannya dan memberikan pertolongan kepada kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu 6 yang bisa kita bahas di siang hari ini terkait bagaimana sikap seorang muslim ketika berhadapan dengan musibah atau bencana seperti yang kita hadapi saat ini. Maka semoga dari penampilan yang kita sebutkan menjadi pilar yang bisa kita berjalan di dalamnya dan menjadi ilmu untuk menuntun kita menghadapi musibah-musibah yang kita hadapi, walaupun musibah-musibah lain selain dari COVID yang ada. Dan saya berdoa secara khusus kepada teman-teman yang hadir di sini, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan hati untuk menerima kebenaran, diberikan kelapangan rezeki, diberikan kelapangan waktu untuk agama, kelapangan kebaikan dan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lagi sebelum kita? Silakan. Ya, apa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, misalnya ketika lagi membaca surat gitu kan, misalnya saya HP gitu, ada berdoa itu apa pas lagi baca surat itu selalu angkat tangan gitu atau gimana sih gitu dalam kan surat itu kan doa gitu. Apakah setiap kita doa itu harus selalu angkat tangan jadi sambil pegang HP dan juga sambil atau sudah baca aja sambil berharap gitu Ustaz. Dan begitu juga tadi ketika menjawab doa Ustaz kan menyebutkan doa tadi itu bagaimana kita dalam doa, apakah juga angkat tangan untuk mengaminkan atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tempat-tempat Bismillah. Ada tempat-tempat mengangkat tangan ketika berdoa. Tetapi kaidahnya dalam waktu yang mutlak dengan doa yang mutlak itu boleh mengangkat tangan, boleh juga tidak. Tetapi ada waktu khusus dalam bentuk khusus maka tidak boleh mengangkat tangan kecuali dengan petunjuk sunnah. Makanya jadi pembahasan di dalam para jemaah, misalkan di khutbah Jumat. Nah, ini waktu yang khusus dengan bentuk ibadah yang khusus. Maka dekatnya dicari berdoa yang khusus seperti apa. Dan tidak berdoa di khutbah Jumat kecuali Nabi SAW mengangkat dari telunjuk. Makanya ketika ada di zaman Muawiyah ada seorang tokoh berkhutbah lalu dia ini penting untuk dibahas. Benar. Di mana kita tahu angkat tangan? Kapan kita tidak mengangkat tangan? Doa-doa seperti mutlaknya seperti itu boleh angkat tangan. Ya, dan umumnya kita angkat tangan sejajar dengan dada. Tetapi pada waktu-waktu yang khusus maka dia memiliki perangkat-perangkat yang harus dipenuhi. Karena ibadah itu ada poin-poin yang harus diperhatikan. Lalu dia terpenuhi makna ibadah. Nah, terpenuhi makna ibadah. Apa itu kawan-kawan? Pertama, waktunya. Kedua, jumlahnya. Ketiga, tempat. Keempat, bantu saya. Apa? Caranya. Kelima, apa? Lafaz. Lalu dipenuhi di dalam makna ibadah, di dalam makna ibadah. Keenam, apa lagi? Jumlah. Itu baru makna dari ibadah manusia. Itu harus dipenuhi. Karena ibadah itu ada yang ibadah mutlak, ada yang ibadah ya khususnya. Ya, ada yang secara mutlak, ada yang secara khusus. Baik. Ada pun yang disebutkan oleh saudara tadi, kawan tadi, dalam makna mutlak, misalkan lagi di motor, seperti lagi duduk, lagi berdoa kepada Allah, sambil angkat tangan, enggak apa-apa. Baik, tidak mengangkat tangan tidak apa-apa. Baik, tidak apa-apa. Misalkan ketika selesai sholat, itu juga menjadi pembahasan kan? Apakah mengangkat tangan atau tidak? Karena dia terikat dengan ibadah tertentu. Tetapi secara mutlak, zikir dengan jumlah berapapun, apalagi misalkan ketika membaca Al-Qur'an, ya membaca Al-Qur'an, ada doa-doa mungkin secara khusus kita mengangkat tangan di situ, tetap penting untuk dilakukan. Karena kita membacanya dalam kondisi mutlak saja. Baik, wallahu ta'ala a'lam.
Ada lagi? Sudah lapar ya? Makan. Cukup? Saya tutup aja. Cukup. Baik, kalau begitu kita tutup sama-sama kita doa. Ya. Baik, assalamualaikum.